Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas bersama-sama. Saya tidak sengaja, waktu tadi ketika saya sedang scroll Google, saya melihat salah satu website yang mana Ustadz Khalid Basalamah, beliau ingin berceramah di suatu kota, ini kota Bandung, di Masjid Raya Al-Jabar. Beliau ditolak keras oleh organisasi Islam, ini adalah organisasi Banser, saudara. Mari kita lihat dalam suatu website tersebut yang mana akan saya bacakan terlebih dahulu, saudara. Saya melihat berita tersebut dari website Fokus Jabar ID. Penolakan gencar terjadi terkait keputusan Masjid Al-Jabar milik Pemprov Jawa Barat yang mengundang penceramah Ustadz Khalid Basalamah. Salah satunya penolakan datang dari anggota GP Ansor, Apip Fuad Saidi. Ia meluapkan kekecewaannya kepada Gubernur Jawa Barat karena mengizinkan Ustadz Khalid Basalamah mengisi di Masjid Raya Al-Jabar. Pak Ridwan Kamil, saya kecewa kepada Bapak, sumpah ini masjid Pemprov dan ngasih panggung ke Khalid Basalamah. KRP sampean gimana? Tweet Apip Fuad Saidi di akun Twitternya hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai dari yang telah kita lihat dan telah kita baca bersama-sama dalam suatu website Fokus Jabar ID, ini melihat ini kita sangat-sangat miris, saudara. Islam sesama Islam ingin dakwah, ada penjagalan, ada penolakan. Ketika misalkan Ustadz Khalid Basalamah ini, beliau ini bukan orang Islam atau apapun, ketika Ustadz Khalid Basalamah ini mengajarkan kebencian kepada umat yang tidak diajarkan Rasul, itu boleh ada penolakan. Yang kita tahu, Ustadz Khalid Basalamah ini perlu dicatat baik-baik. Beliau sosok ulama yang sangat begitu luar biasa. Kenapa saya katakan sangat begitu luar biasa? Saya sendiri, diri pribadi saya sendiri, kepada ulama siapapun, saya mengatakan pasti sangat ulama itu sangat begitu luar biasa. Saya cinta kepada ulama manapun, cinta kepada ustadz manapun, cinta kepada kiai manapun, cinta kepada habaib manapun. Walaupun ada terkadang sedikit ada kiai, entah itu ustadz, entah itu habaib, yang saya kritik, saya mengkritik dengan cara-cara yang baik karena tujuan saya sama-sama saling mengingatkan sesama muslim, saudara. Ustadz Khalid Basalamah, beliau ini adalah sosok seorang yang sangat begitu luar biasa dan juga banyak dicintai oleh jamaahnya. Lalu Ustadz Khalid Basalamah, beliau ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan lalu kita bandingkan dengan Banser, Ansor, beliau juga ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlus sunnah wal jamaah, kenapa dibubarkan? Ini kan kita bingung. Dan yang benar-benar bukan ahlus sunnah wal jamaah, agamanya juga bukan Islam, kenapa malah dijaga? Contohnya kayak apa? Banser malah menjaga gereja. Apa itu coba? Kan bingung kita. Agamanya bukan Islam, kepercayaannya juga bukan Islam, lalu malah dijaga. Ini ada para ulama yang benar-benar agamanya juga Islam, beliau juga ahlus sunnah wal jamaah,
Kenapa ada penolakan? Ini orang-orang kafir melihat hal seperti ini. Islam selama Islam, Ahlussunnah wal Jamaah sesama Ahlussunnah wal Jamaah, ini terjadi gesekan. Orang-orang kafir malah menertawakan kita, saudara. Kalau memang kita ini ingin menjunjung tinggi syiar-syiar Islam, harusnya didukung seperti itu. Jangan malah ditolak, jangan malah dijegal. Malah Pak Ridwan Kamil ini sangat bagus mengundang sosok seorang Ustadz Khalid Basalamah. Karena Ustadz Khalid Basalamah, beliau keilmuannya sangat gampang mudah dipahami oleh umat dan tidak mengajarkan kebencian kepada umat, saudara. Seperti itu. Ini kita harus bisa membedakan mana orang yang mengajarkan kebencian kepada umat dan mana orang yang memberikan ajaran edukasi kepada umat. Ini sangat tipis, saudara. Hati-hati. Nanti kalau saya jelaskan ke sini, nanti akan menjadi terlalu panjang seperti itu. Jadi saya hanya ingin fokus kepada judul pada kesempatan kali ini, ke Ustadz Khalid Basalamah yang dibubarkan pengajiannya oleh GP Ansor atau Banser, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, terkadang saya bingung. Orang-orang yang sangat Islam, jangan hanya kita ini berbeda dengan amalan, berbeda amalia, kita ini gampang digesek, gampang diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, saudara. Kalau kita cinta kepada negara kita, cinta kepada NKRI, cinta kepada Islam, mari kuatkan kecintaan kita, jangan kuatkan kebencian. Malah buanglah kebencian, gantilah dengan kecintaan, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena di peluaran sana, orang-orang yang tidak suka dengan negara kita itu banyak. Orang-orang yang benci dengan negara Indonesia itu banyak. Berbagai macam cara mereka pada para pembenci yang ingin memecah belah kita, terkhusus memecah belah Indonesia, itu sangatlah amat banyak. Mereka menghalalkan berbagai macam cara agar apa? Terpecahlah negara Indonesia. Karena alhamdulillahnya negara kita ini banyak mayoritas Islam. Jadinya apa? Masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan sekarang terjadi gesekan seperti ini. Islam sama Islam malah pada bergesekan. Sesama Ahlussunnah wal Jamaah pada bergesekan. Orang-orang yang membenci kita tertawa dia di luar sana, saudara. Maka dari itu kita lihat pembelajaran, buka riwayat yang dulu. Ada suatu negara yang mana negara ini negara yang sangat amat besar. Bahkan pasukan tentaranya itu sangat begitu luar biasa. Negara mana? Yaitu adalah negara Uni Soviet, saudara. Negara Uni Soviet, beliau ini adalah negara besar. Tentaranya juga tentara yang sangat terlatih dalam medan pertempuran. Negara Uni Soviet, banyak para antek-antek Amerika yang ingin menghancurkan negara Uni Soviet. Terjadilah terpecah belah dalam negara Uni Soviet. Yang mana ini Ukraina, yang mana Rusia, itu adalah pecahan dari negara Uni Soviet, saudara. Karena waktu terdahulu negara Uni Soviet pun banyak dibencikan oleh para orang-orang pembencinya. Karena apa? Terjadilah dia dipecah-pecah kota tersebut, dan negara tersebut sekarang menjadi negara kecil seperti itu. Jangan sampai negara kita yang sangat kita cintai, negara Indonesia kita ini seperti negara Uni Soviet, saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Para pembenci negara Indonesia, dia sengaja mencari celah. Dia masukkan dari mana? Dia masuk dari agama, saudara. Dia lihat orang Indonesia, dia ribet, dia mencari untuk mengadu dombanya. Dia cari celah itu dari agama. Dia lihat di negara Indonesia agamanya mayoritas paling banyak mana? Yang paling banyak adalah agama Islam. Dia masuki dari Islam, dia bikin pengadu domba, dia bikin gesekan agar apa? Nanti terjadi perang saudara di Indonesia, saudara. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu, mari jangan adanya kebencian, jangan malah menolak-nolak pengajian orang, menggubar-gubarkan pengajian. Jangan seperti itu.
Mari dukung pengajian-pengajian manapun, support pengajian-pengajian manapun. Jangan ada kebencian, yang kau keluarkan harusnya kecintaan, saudara. Maka dari itu, mari kita cinta kepada NKRI, cinta kepada Islam. Jangan mau kita diadu domba. Yang tadinya malah ikut-ikut penolakan, ikut-ikut malah membenci orang. Rubah konsep Anda. Karena kita sama-sama Islam, sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang teguhlah kepada al-hadis, ijma, dan qiyas, saudara. Jangan kita menjatuhkan satu sama lain, jangan kita malah menjelekkan satu sama lain, akan tetapi kita malah mencintai dengan satu sama lain, sesama kaum muslimin wal muslimat, saudara. Semoga kita senantiasa selalu dibimbing keimanannya oleh Allah, agar kita selalu cinta kepada siapapun, terusus orang Islam, terusus kaum muslimin wal muslimat. Maka dari itu, terkait ada penolakan seperti ini kepada Ustadz Khalid Basalamah, semoga tidak terjadi kepada ulama-ulama manapun. Ini terkadang apalagi kita yang terbentuk dalam organisasi-organisasi Islam. Kita harus benar-benar mencintai ulama, jangan malah kayak seperti mengadu umat, saudara, seperti itu. Jangan cuma di gereja dijaga, yang benar-benar bukan Islam dijaga, akan tetapi orang yang benar-benar Islam mau mendakwahi, mau mengamalkan ilmunya, ini dijegal. Oh, ini takutnya pola pikir terbalik. Maka dari itu, mari kita bareng-bareng rubah konsep kita untuk beruji lebih baik dan beruji lebih baik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila mana apa yang saya sampaikan ada yang salah, yakinlah semata-mata hanya kebodohan saya. Bila mana apa yang saya sampaikan benar, yakinlah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.